Sayyid Hussein Nasr itu pernah berkata, "It's empty if the world is perceived as fullness, and fullness if the world is envisaged as in the light, it's poverty and essential nothingness." Tuhan itu dalam artian perennial, filsafat perennial, bukan dalam konteks agama ini atau itu, atau firqah ini atau firqah itu, tapi Tuhan dalam pengertian perennial itu adalah kekosongan. Jika dunia dalam pengertian perennial pula diartikan sebagai keseluruhan, sebagai kesempurnaan, kepenuhan. Sebaliknya, Tuhan itu adalah kesempurnaan jika dunia diposisikan sebagaimana dalam terang kekosongan esensial dan kemiskinan ontologisnya. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel 5 Lalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan ihwal kebebasan. Apakah kebebasan itu sesuatu yang kodrati? Kalaupun kodrati, ada nggak yang lebih kodrati dibanding kebebasan? Nah, di video kali ini saya akan mendiskusikannya. Bebas itu kalau kita mengacu terhadap bahasa Inggris, kan dalam bahasa Indonesia itu konsep bebas sangat sederhana. Sementara di belahan bumi Eropa, khususnya di dunia Inggris, bebas itu dibahasakan dengan dua istilah, freedom dan liberty. Freedom itu adalah kebebasan dalam arti kodrat manusia. Jadi dalam diri manusia ada kodrat namanya kebebasan. Sementara liberty itu kebebasan manusia dalam kaitannya dengan tatanan sosial, politik, ekonomi, dan secara umum tatanan yang ada di luar diri manusia. Jadi liberty itu bebas dalam kaitannya dengan tanggung jawab. Karena memang relasi manusia dengan tatanan itu meniscayakan tanggung jawab mereka. Nah, itu pengertian sederhana dari kebebasan dengan mengacu pada dua istilah tadi. Nah, di video kali ini saya akan meninjau lebih lanjut mengenai kebebasan. Franz Magnisusino di dalam bukunya Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral yang diterbitkan oleh Canisius di Yogyakarta, menyebutkan bahwa kebebasan itu ada dua. Ada kebebasan eksistensial, ada kebebasan esensial. Kebebasan eksistensial itu maksudnya bebas dari, dan sementara kebebasan esensial itu bebas untuk. Bebas dari atau bebas eksistensial itu maksudnya bebas dari tekanan, bebas dari paksaan. Paksaan itu, kata Suseno, adalah hal-hal yang mengancam fisik kita. Misalkan kita dipaksa untuk bekerja, nah itu namanya bebas, itu namanya paksaan. Sementara tekanan itu apa ya? Sesuatu yang menyerang pikiran dan perasaan kita, sesuatu yang mengancam pikiran dan perasaan kita. Jadi misalkan kenapa orang tidak mau berbuat barbar di tengah masyarakat, karena ada tekanan bahwa kalau berbuat barbar nanti akan turun reputasinya, harga dirinya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kembali ke pertanyaan semula, mungkin nggak manusia itu merealisasikan secara ontologis bebas dari dan bebas untuk, eksistensial dan esensial? Sebenarnya tidak bisa. Manusia itu hanya bisa bebas dari A, tetapi kemudian masuk dalam perangkap B. Atau secara lebih radikal saya menyebutnya, manusia hanya bisa bebas dari sarang buaya, sarang singa, masuk ke lubang buaya. Saya katakan demikian karena memang kebebasan itu semula merupakan narasi besar, sesuatu yang sering diobrolkan, dibicarakan untuk menjadi pedoman universal umat manusia ke depan, dan itu merupakan produk utama dunia modern. Tapi itu kemudian dibantai habis-habisan, salah satunya oleh Karl Marx dan Freud. Keduanya merupakan dua serangkai dari tiga serangkai bernama Three Master of Suspicion, itu tiga guru kecurigaan. Satunya lagi Nietzsche. Saya akan mendiskusikan secara sekilas bagaimana pandangan Karl Marx dan Freud itu dalam membantai kebebasan. Karl Marx itu menyebutkan bahwa yang paling esensial dalam realita manusia itu adalah relasinya dengan materi. Nah, relasi dengan materi itu kemudian menciptakan struktur relasi manusia dengan materi itu menciptakan struktur material. Struktur material melahirkan struktur sosial. Nah, karena struktur material itu merupakan yang paling dasar dalam realita manusia, maka Karl Marx itu membagi manusia kepada dua kelas, borjuis dan proletar. Borjuis itu pemilik modal, pemilik alat produksi, sementara proletar itu adalah kaum bekerja. Nah, Karl Marx menyebutkan bahwa orang proletar itu selama ini itu tidak bergerak atas dasar kesadarannya, tetapi atas dasar kesadaran yang dijejalkan oleh kaum borjuis, sehingga kemudian kesadaran yang mereka jalani dan mereka alami adalah kesadaran palsu. Karena ya kesadaran bikinan orang-orang elit, yaitu orang borjuis. Di sisi lain, Freud menyebutkan
bahwa manusia itu sebenarnya tidak bergerak murni atas dasar kesadarannya, tetapi atas dasar sesuatu yang ada di balik kesadaran, yaitu alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini merupakan akumulasi dari pengalaman manusia di masa lalu, terutama pengalaman yang traumatis. Nah, alam bawah sadar itu memberikan sumbangsi yang paling sangat besar dalam menentukan gerak kesadaran manusia. Sehingga pada titik ini bebas itu tidak tidak mungkin atau bahkan tidak ada, karena memang lebih dikendalikan oleh alam bawah sadar, alam yang tidak manusia sadari tapi kemudian menyetir kesadaran mereka. Nah, itu kritik dua guru kecerigaan, dan ditambah lagi dengan kritik sejumlah pemikir postmodernis selaku generasi setelah mereka berdua. Nah, kembali ke persoalan tadi, mungkin nggak manusia menciptakan merealisasikan bebas dari dan bebas untuk? Sebenarnya tidak bisa. Jika mengacu terhadap pandangan Karl Marx dan diperluas lagi pada bagian kali ini, manusia itu secara sederhana saya contohkan, kenapa manusia tidak pernah hidup di hutan di sendirian? Kenapa justru memilih hidup dalam masyarakat dan bikin rumah, hidup dengan berbagai struktur dan sistemnya gitu. Kalau misalkan manusia benar-benar ingin bebas, maka solusinya itu satu di antara dua, hidup di hutan atau memilih untuk gila. Karena di dua keadaan ini, hidup di hutan dan menjadi gila, disitulah kebebasan termaksimalkan, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Saya katakan demikian karena manusia itu, kalaupun misalkan bebas dari hutan, dia akan masuk ke ranah masyarakat. Jadi di masyarakat dia sudah tidak lagi bebas, tidak bebas dari masyarakat. Kalaupun ingin bebas dari masyarakat, dia harus masuk ke hutan. Jadi seolah tidak ada pilihan lain. Nah, karena itu memang sebenarnya bebas itu sebagai narasi besar harus kita imbangi dengan penalaran filosofis sebagai counter terhadapnya, bahwa sebenarnya apa yang lebih kodrati dari kebebasan. Dalam hal ini saya hendak mendiskusikan bagaimana Erich Fromm itu mendefinisikan Tuhan itu sebagai sesuatu sebagai entitas di mana manusia berpegang dan berpedoman kepadanya untuk selama-lamanya. Jadi saya menyebutnya kebergantungan. Manusia itu untuk bebas dia butuh energi untuk mencapai sesuatu dan energi untuk lepas dari sesuatu. Nah, keinginan manusia untuk lepas dari sesuatu dan mencapai sesuatu itu namanya ketergantungan, atau secara lebih radikal saya menyebutnya penghambaan. Manusia itu pada akhirnya memang secara kodrat itu menghamba. Makanya kemudian kalau berbicara penghambaan, saya akan menghubungkannya dengan konsep ketuhanan. Kiai Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang wafat tahun 2021, di dalam kitabnya Al-Ma'man Minad Dhalalah menyebutkan bahwa term ilahun itu artinya Tuhan. Bahasa Arabnya Tuhan adalah ilahun. Ilahun itu punya tiga arti. Arti pertama, Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu artinya Tuhan yang memang benar untuk dituhankan. Kemudian ada Tuhan dalam artian satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jadi ada Tuhan lain tapi yang lain itu salah untuk disembah. Nah, ilahun itu adalah Tuhan yang layak disembah, sementara yang lain tidak layak disembah. Kemudian yang ketiga itu ilahun dalam artian yang tidak butuh apapun dan siapapun, sementara apapun dan siapapun butuh Tuhan. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan manusia itu memang mustahil jadi Tuhan, karena manusia akan butuh apapun dan siapapun, butuh materi, butuh orang lain dan lain sebagainya gitu. Nah, dari pandangan ini misalkan saya menyebutkan bahwa karena manusia itu bersifat niscaya dalam membutuhkan sesuatu, maka sebenarnya yang lebih kodrati dalam diri manusia itu adalah penghambaan. Cuma untuk memaksimalkan kodrat penghambaannya dibutuhkan sarana bernama kebebasan. Kan dalam sejarahnya itu, ide kebebasan itu muncul di Barat setelah Barat mengalami momen traumatis, sejarah traumatis karena penindasan gereja yang berselingkuh dengan negara, terutama dengan munculnya lembaga inkuisisi, lembaga pembantaian untuk siapapun yang berbeda pandangan dengan ajaran gereja. Maka itu kemudian secara sistemik melahirkan trauma, dan dari trauma itu membuat orang Barat ingin bebas. Nah, dari situ kemudian muncul ide kebebasan. Padahal sebenarnya kalau kita ditelusuri lebih lanjut, yang lebih ontologis dibanding kebebasan adalah penghambaan. Nah, itulah mengapa misalkan di dalam ajaran Islam itu ada sholat 5 waktu. Kata Prof. Amin Abdullah di dalam karyanya Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, sholat 5 waktu itu bertujuan untuk menstabilkan manusia, karena dengan begitu manusia punya
waktu untuk melepaskan diri dari keseharian, apa ya, melepaskan diri dari kebiasaan, kesibukan, dan kecanduan. Karena misalkan kalau misalnya manusia itu main games seharian, itu akan merusak matanya, merusak kesehatan mentalnya karena radiasi HP, kemudian merusak stabilitas batinnya karena tidak dibiasakan, tidak tersituasikan untuk bergumul dengan hal-hal lain. Makanya kemudian sholat 5 waktu itu bertujuan untuk membuat kita jeda dulu dari hal-hal lain dalam rangka menstabilkan diri kita secara keseluruhan. Nah, kembali lagi ke topik kebebasan. Sekali lagi, kebebasan itu memang kodrati dalam diri manusia, kodrat yang sifatnya sarana saja, hanya alat kodrati untuk memaksimalkan yang lebih kodrati lagi, apa, yaitu penghambaan. Nah, orang saintek misalkan itu menghamba pada sains dan teknologi, orang agama menghamba pada agama, orang-orang ateis menghamba pada ateis. Jadi dari diskusi ini saya ingin menegaskan bahwa karena penghambaan itu lebih kodrati dalam diri manusia, maka manusia itu harus menemukan siapa yang layak dia, siapa yang kepadanya dia layak untuk menghambakan diri. Nah, di titik ini kemudian Sayyid Hussein Nasr itu pernah berkata, "It's empty if the world is perceived as fullness, and fullness if the world is envisaged as in the light, it's poverty and essential nothingness." Tuhan itu dalam artian perennial, filsafat perennial, bukan dalam konteks agama ini atau itu, atau firqah ini atau firqah itu, tapi Tuhan dalam pengertian perennial itu adalah kekosongan. Jika dunia dalam pengertian perennial pula diartikan sebagai keseluruhan, sebagai kesempurnaan, kepenuhan. Sebaliknya, Tuhan itu adalah kesempurnaan jika dunia diposisikan sebagaimana dalam terang kekosongan esensial dan kemiskinan ontologisnya. Nah, demikian apa yang dapat saya paparkan di video kali ini. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.